Teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar IPA lagi bersama Bu Eka. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal sifat bunyi. Dan telinga sebagai indera pendengaran. Oke. Tadi Bu Eka sudah tanya yang sudah zikir pagi siapa? Yang sudah sholat subuh siapa? Sudah pada sarapan belum hari ini? Udah. Alhamdulillah. Habis langsung makan. Oke, alhamdulillah kalau sudah sarapan. Kemudian seperti biasa, sebelum belajar kita baca doa dulu. Kita baca doa dulu sama-sama mulai dari ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Mudah-mudahan nanti apa yang akan Bu Eka sampaikan teman-teman pahami dan nanti mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Oke. Nah, sudah baca doa, sekarang kita bikin kesepakatan dulu. Oke, seperti biasa kalau kita mau belajar kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan yang pertama, pastikan teman-teman menyimak penjelasan materi dari Bu Eka dengan tertib. Kemudian yang kedua, tidak menghidupkan mikrofon kecuali jika sudah diizinkan. Oke, berarti hitungan ketiga silahkan semuanya matikan mikrofon. 1, 2, 3. Masih ada suara dari siapa ya? Oke, sudah senyap. Keren teman-teman ya. Berarti bisa mengikuti instruksi, bisa mengikuti kesepakatan. Kemudian yang ketiga, menyimak penjelasan materi dalam posisi yang baik. Oke, jadi saat teman-teman sedang belajar, pastikan teman-teman dalam posisi yang baik. Berarti posisinya duduk, tidak ada yang berbaring di sofa, tidak ada yang berbaring di kasur ya. Kita menerapkan adab penuntut ilmu. Kemudian yang keempat, tidak menyela penjelasan guru. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya ya, berarti harus angkat tangan dulu nanti. Atau biasanya saat sesudah sesi penyampaian materi, Bu Eka berikan waktu untuk bertanya. Nah, berarti itulah kesempatan teman-teman untuk bertanya ya. Kemudian tidak mencoret-coret layar tanpa izin. Oke. Bu, izin coret layar. Bu Eka belum izinkan ya. Oke. Kita lanjut kesepakatan yang terakhir, menyiapkan alat tulis dan mencatat poin-poin penting. Sudah disiapkan alat tulisnya? Boleh hidupkan mikrofonnya? Sudah. Sudah, oke, keren. Belum, Bu. Oke, silakan. Sudah. Oke, keren teman-teman. Yang belum boleh diambil dulu, yang sudah kita menunggu teman-teman. Ya udah, Bu. Alat tulis. Sudah semua? Sudah diambil? Tadi yang belum? Sudah. Sudah. Oke. Nah, tadi sudah baca doa, sudah bikin kesepakatan. Berarti sekarang waktunya kita untuk Main. main. Benar sekali. Kita akan main. Nah, kita akan main mencocokkan. Iya, mencocokkan. Nanti Bu Eka akan tampilkan Asmaul Husna beberapa. Silahkan teman-teman mencoba mencari artinya yang sesuai. Nanti Bu Eka akan pilih Bapak Ibu guru yang lain, Pak Irwan, Bu Fitri, dan Bu Saadah nanti akan melihat siapa yang tertib yang angkat tangan tanpa bersuara dan berarti posisi mikrofonnya mati saat ini ya. Oke. Nah,
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Asmaul Husna. Oke, yang akan menjawab orang pertama. Ar-Rahman. Apa ya arti Ar-Rahman itu? Oke. Siapakah yang beruntung akan menjawabnya? Angkat tangan. Pak Irwan atau Bu Fitri atau Bu Saadah? Adelio. Boleh Adelio, Ar-Rahman itu artinya apa Adelio? Maha Pengasih. Maha Pengasih. Yakin? Yakin. Yakin. Benar nih. Nggak mau berubah. Coba dipikir-pikir dulu. Udah yakin? Yakin belum? Yakin. Yakin. Oke, mari kita lihat jawabannya. Oke, barakallah. Jawabannya tepat sekali. Kemudian, arti dari Ar-Rahim itu apa ya? Syafira. Boleh Syafira? Maha Penyayang. Maha Penyayang. Yakin Syafira? Yakin. Yakin. Oke, kita lihat jawabannya. Ada pesawat, tunggu ya. Jawabannya, wis, checklist. Keren, barakallah. Kemudian, Al-Basir. Siapa yang akan menjawab ya? Siapa nih? Sayyid Al-Kiram. Maha Suci. Maha Suci, yakin? Bentar. Al-Basir, apa ya artinya? Oh, Maha Melihat. Yakin? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Yakin. Kita cek jawabannya Kirom. Apakah benar Al-Basir itu Maha Melihat? Wih, Masya Allah, keren Kirom ya. Pertanyaan Asmaul Husna yang keempat. Siapakah yang beruntung akan menjawabnya? Al-Fatih. Al-Fatih boleh? Mendengar. Al-Qudus Maha mendengar, yakin? Yakin. Benar. Benar. Yakin nih, serius nih? Nggak mau berubah jawaban gitu? Enggak. Benar. Benar. Oke, kita cek sama-sama. Al-Qudus, apakah jawabannya Maha mendengar? Nah, Al-Qudus itu ternyata jawabannya adalah Maha Suci. Nggak apa-apa, Fatih belum tepat jawabannya ya. Oke, berarti kalau Asami jawabannya apa? Asami berarti jawabannya apa? Maha mendengar. Maha mendengar. Checklist sekali. Oke. Nah, teman-teman. Sudah main mencocokkan, mencari pasangan dari tadi Asmaul Husna. Oke. Nah, kita fokus ke yang As-Sami'. As-Sami' itu artinya Allah Maha mendengar. Ya. Nah, nih As-Sami' itu artinya Maha mendengar. Bu Eka tanya, apakah mendengarnya itu sama seperti ketika manusia mendengarkan suara seperti itu, teman-teman? Tidak. Tidak. Berarti yang seperti apa ya maksudnya Allah Maha mendengar di sini, teman-teman? Ada yang bisa mungkin bantu menjelaskan kepada teman-temannya? Sayyid Al-Kiram, boleh Sayyid Al-Kiram? Allah tuh mendengar bukan kayak manusia. Ya, Allah jadi... tuh mendengar juga, suara hati pun didengar juga. Oke, mantap. Terus? Udah? Udah, oke. Betul tadi kata Kiram. Jadi, Allah Maha mendengar itu, teman-teman, ada maksudnya tuh dia ada dua nih. Jadi yang pertama itu, Allah itu
mendengar, merespon maksudnya tuh mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi kalau teman-teman berdoa, biasanya selesai sholat berdoa kan ya? Selesai sholat berdoa, itu Allah itu pasti mendengar teman-teman. Nah, Allah Maha mendengar ini, yang mengabulkan doa ini, itu ada dalam firman Allah dalam Al-Quran, itu dalam surah Ibrahim ayat 39. Nanti teman-teman boleh cek artinya ya. Nah, kemudian tadi, nah ini mengabulkan doa. Allah itu Maha mendengar, dia mengabulkan doa setiap hambanya. Kemudian yang kedua, menangkap suara. Betul tadi yang seperti dibilang Kirom tadi. Maksudnya itu bahwa semua suara tanpa terkecuali pasti didengar oleh Allah. Termasuk sesuatu yang belum kita ucapkan, yang baru kita niatkan dalam hati itu, Allah pasti tahu. Allah itu pasti mendengar. Betul kata Kiron tadi, termasuk suara hati. Berarti yang baru kita omongkan dalam hati aja, itu Allah pasti dengar. Oke. Selanjutnya. Nah, nih. Apa sih yang harus kita lakukan jika Allah itu memiliki sifat Maha mendengar? Ada yang bisa bantu jawab, Bu Eka? Boleh angkat tangannya. Apa ya yang harus kita lakukan jika Allah itu memiliki sifat Maha mendengar? Kirom lagi angkat tangan. Apa Kirom? Yang kita lakukan saat berdoa, kita tidak perlu bersuara kuat-kuat. Oke, yang kita lakukan kalau berdoa nggak perlu bersuara kuat-kuat. Berarti cukup kita sama Allah aja yang tahu ya? Iya. Iya, oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Siapa nih satu lagi angkat tangan? Selain Kirom. Saki ya? Saki, boleh? Mana Saki? Enggak, Bu. Saya cuma salah pencet. Oh, salah pencet aja. Oke, baiklah. Nah, teman-teman. Nah, nih, gue tanya. Kalau Allah itu Maha mendengar, boleh nggak ya kita berkata kasar? Boleh dihidupkan mikrofonnya kalau yang mau jawab. Tidak, betul. Nggak boleh. Tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua. Boleh nggak ya kita berbisik-bisik ketika kita sedang bertiga? Tidak. Nggak boleh, betul. Tidak. Saat kita sedang bertiga, kita tidak boleh berbisik-bisik hanya dengan salah satu di antaranya ya. Kemudian, nih, boleh tidak ya kita memiliki sifat iri atau dengki? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Betul. Tidak boleh. Sifat iri atau dengki itu gimana? Tidak boleh. Sifat iri atau dengki itu yang gimana? Siapa tadi tuh? Kiram. Kirom. Kenapa Kirom? Apa Kirom? Sifat iri dengki itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Betul. Masya Allah. Keren Kirom. Sifat iri tuh gitu teman-teman. Kalau ada orang lain senang, kita tuh susah. Nggak suka lihat orang lain senang. Tapi kalau lihat orang lain susah, kita bahagia. Nah, itu namanya punya sifat iri atau dengki. Boleh punya sifat seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Catat ya. Tidak boleh punya sikap seperti itu ya. Oke. Nah, nih. Ada yang masih ingat, kemarin itu ada 4 tahapan, 4 urutan, bagaimana proses bunyi itu bisa terdengar. Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangannya? Bagaimana ya proses bunyi itu bisa terdengar? Siapa yang angkat tangan nih? Ada 2 orang. Kalib, boleh? Pertama-tama benda itu
Bukan. Oke, yang pertama, benda itu diberi perlakuan. Oke, benar, benda tuh diberi perlakuan ya. Setelah benda diberi perlakuan, harusnya ini benda diberi perlakuan ya, bukan keliru. Kemudian yang kedua, boleh siapa yang mau bantu jawab? Nindi? Masuk ke sela-sela udara gitu. Masuk ke sela-sela udara. Oke, yang pertama benda diberi perlakuan. Nah ini, kemudian benda mengalami getaran. Ya teman-teman ya. Setelah benda, yang pertama tadi benda diberi perlakuan, kemudian benda mengalami getaran. Kemudian lanjut yang ketiga. Dua orang angkat tangan. Saki. Setelah benda mengalami getaran. Saki. Apa, Bu? Tadi angkat tangan. Ini dari tadi diam aja terus ini angkat tangannya ini. Oh. Dari tadi kok nggak mati-mati. Oh, nggak mati-mati. Oke. Bu Eka mau coba. Ada lagi angkat tangan? Radisti, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, boleh jawab. Benar. Yang ketiga apa berarti? Benda diberi perlakuan, benda mengalami getaran. Azumi? Benda merambat ke udara. Oke. Bukan benda ya, tapi getaran. Getarannya merambat melalui udara. Getaran bunyinya itu merambat melalui udara. Baru yang terakhir? Terdengar ke manusia. Oke, bunyi bisa terdengar. Nah, Bu Eka tanya, apakah bunyi itu atau getaran bunyi itu hanya bisa merambat melalui udara? Bisa. Apakah hanya melalui udara? Tidak. Berarti lewat yang lain nggak bisa. Tadi ada yang jawab tidak. Siapa? Adelio ya? Itu. Iya. Oke, berarti kenapa bunyi itu tidak hanya merambat melalui udara? Berarti lewat mana lagi dia merambatnya? Lewat jalan, lewat atas langit, atau gimana? Benda padat, benda cair, dan benda udara. Oke, checklist. Betul tadi yang dibilang Adelio. Barakallah Adelio. Oke, nah nih. Ada media perambatan bunyi, media atau perantara perambatan bunyi, seperti yang dibilang oleh Adelio tadi. Dari kemarin kita sudah bahas tuh, getaran merambat melalui udara. Udara itu, dia salah satu media atau perantara perambatan bunyi. Oke, jadi media atau perambatan bunyi itu adalah udara. Udara itu termasuk benda gas. Salah satu contoh benda gas adalah udara. Nah, contohnya, ya saat kita sedang berbicara. Saat di kelas ketika Bapak atau Ibu Guru sedang berbicara, disitulah terjadi perambatan bunyi melalui media atau perantara udara atau benda gas. Oke. Kemudian yang kedua, benda padat. Nah, benda padat ini teman-teman, contohnya dulu, nah ini, ada orang bermain telepon kaleng. Nah, dulu itu sebelum ada alat komunikasi gadget seperti sekarang, orang berkomunikasi menggunakan telepon kaleng, teman-teman. Nah, telepon kaleng itu antara kaleng yang satu dengan kaleng yang satunya lagi, itu diberi tali atau benang. Nah, fungsinya nanti ketika teman-teman berbicara dari yang sebelah sini nih, yang pakai baju ungu, berbicara melalui kaleng ini, getarannya nanti, getaran bunyinya akan merambat dari benang ini, teman-teman. Barulah bunyi nanti bisa diterima oleh orang yang baju merah ini. Gitu.
Dan syaratnya kalau supaya getarannya itu benangnya ini harus ditarik sampai dia lurus, tegang berarti. Tidak boleh dia terlalu kendor benangnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah benda cair. Nah, contohnya itu terjadi ketika teman-teman membenturkan dua batu di dalam air yang terdapat dalam baskom atau ember, suara dari ketukan batu itu nanti akan dapat teman-teman dengar. Nah, itu merupakan maksud dari kalau bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, ada pesawat. Sebentar ya. Oke. Benar nggak ada yang mau tanya nih? Tidak. Enggak. Oke. Nah, setelah ini Bu Eka akan putarkan video. Video ini berhubungan dengan sifat bunyi yang selanjutnya. Tadi yang pertama kan berarti sifat bunyi itu merambat. Ini kan media atau perantara perambatannya ada udara, benda padat, dan benda cair. Kemudian kita akan masuk ke sifat bunyi yang kedua. Sifat apa ya kira-kira dari video ini? Oke. Kita lihat videonya. Teman-teman kedengaran nggak suaranya ya? Tidak. Sebentar ya. Kedengaran tadi. Tadi kedengaran, Bu. Ya, sebentar. Tadi kedengaran sedikit. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Ya, oke. Sebentar ya. Tidak. Oke. Coba teman-teman perhatikan. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tapi 2, 3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Kedengaran tapi kecil. Kecil, Bu. Kedengaran, Bu. Tapi kecil, Bu. Ya, Bu. Bu, tapi kecil. Ya, Bu. Kecil, Bu. Suaranya. Kecil sekali, gitu kan. Kecil sekali. Kayaknya patah, Bu. Dah? Oke. Iya, tapi masih kedengaran? Enggak. Belum. Enggak kedengaran ya? Enggak kedengaran, Bu. Enggak Sedikit, Bu. Sedikit. Oke. Nah, ini tadi peristiwa yang pertama itu dia Jangan. sudah. Oke, kita bicaranya bergantian ya. Nah, video tadi yang Bu Eka putarkan itu, yang pertama ini barusan, itu adalah video ketika seseorang berada di puncak bukit, di bukit atau di gunung, gitu ya. Nah, dia berteriak tuh, "Kamu apa kabar?" Nah, tadi kalau ada yang bisa dengar videonya tadi? Ya, dengar. Bisa, Bu. Oke. Cuman suaranya kecil. Sedikit aja, Bu. Iya. Kalau tadi setengah Bapak. itu suara siapa itu? Oke. Nah, tadi silahkan dimatikan mikrofonnya ya. Kalau yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Eka boleh dihidupkan mikrofonnya. Yang tidak berarti tidak dihidupkan dulu ya. Oke, nah ini tadi ketika dia berbicara, tuh ada bunyinya seperti ada yang menjawab, ada beberapa kali bunyinya. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut dulu. Ada peristiwa apa lagi ya?
Bu, izin buang air kecil. Iya, Ardel boleh. Apakah yang dimaksud gaung atau berdang? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Oke, dan teman-teman. Tadi sudah lihat videonya? Dengeran Bu, kedengeran jelas. Oke, tadi yang pertama ada orang yang sedang berteriak di bukit atau di gunung. Kemudian yang kedua, ada orang yang sedang berteriak di sumur. Betul? Betul. Oke. Tapi Oke. betul. Oke, nah Betul, teman-teman. betul. Ya. Betul. Oke, next kita lanjut ya. Oke, nah teman-teman, tadi selain bunyi itu dapat merambat, bunyi juga memiliki sifat dapat memantul. Teman-teman tahu kalau lagi main bola, teman-teman lemparkan ke bolanya, teman-teman lemparkan ke dinding, nanti bolanya akan kembali lagi kepada kita, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan memantul. Bunyi pun seperti itu. Bunyi itu dapat memantul jika mengenai benda yang permukaannya keras. Contohnya apa? Benda yang permukaannya keras. Dinding. Dinding, checklist Viko, apalagi? Batu. Batu, checklist, apalagi? Lantai. Kayu. Lantai, Benda, checklist, Bu. kayu, Tanah. betul. Pintu, Bu. Kaca, Besi. besi, betul. Oke, checklist. Ya. Nah, jadi bunyi dapat memantul itu jika mengenai permukaan benda yang keras seperti besi, kaca, kayu, dinding, batu. Nah, itu keras ya. Oke. Nah, bunyi pantul itu teman-teman, kalau dari tadi video yang teman-teman lihat, bunyi pantul terbagi menjadi dua. Ada yang namanya gema dan ada yang namanya gaung atau kerdam. Nah, dari video yang teman-teman lihat tadi, ada orang yang berteriak dan ada orang yang berteriak di gunung dan ada yang berteriak di sumur. Mana yang termasuk peristiwa gema? Boleh angkat tangannya? Jadi cek sama Pak Irwan, sama Bu Fitri, atau Bu Saada. Siapa yang angkat tangan? Gavin? Di bukit atau gunung. Oke, orang yang berteriak di bukit atau di gunung itu yang disebut peristiwa gema. Berarti kalau yang orang berteriak di sumur itu namanya peristiwa apa? Gaung. Oke, betul. Nah, jadi teman-teman, oh iya, silakan. Jadi teman-teman, peristiwa gema itu, terjadi nih pada tempat yang luas. Contohnya tadi dia berteriak di gunung. Kalau di gunung itu kan luas tuh teman-teman. Baru mungkin nanti bisa kelihatan gunung lagi tuh jauh lagi di sana. Kemudian contohnya gua. Ketika teman-teman berteriak di depan mulut gua itu kan luas dalamnya tuh kan. Nah, itu kan tempatnya luas. Kemudian di lembah atau di bukit. Nah, gema itu terjadi pada tempat yang luas. Dinding pantulnya itu jaraknya jauh. Oke. Kemudian, nah nih, gema itu bunyi aslinya bunyi pantul, maaf ya bekas salah ketik tuh. Bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Contohnya tadi yang waktu dia berteriak, "Kamu mau kemana?" Baru lagi, "Kamu mau kemana? Kamu mau kemana?" Semakin kecil suaranya.
Dia ada berulang kali. Pernah lihat yang seperti itu nggak? Pernah? Pernah. Biasanya di film-film ada kan ya? Pernah. Nah, itu namanya gema. Yang diucapkan jadi berulang kali, kemudian semakin kecil. Nah, itu namanya gema. Oke? Iko kenapa tuh? Oke. Kemudian, kalau gaung itu berarti gimana ya? Kan kalau gema tadi terjadi pada tempat yang luas tuh. Tadi kalau gaung berarti dia berteriak di sumur. Berarti betul, gaung itu terjadi pada tempat yang sempit atau kecil. Benar sekali, berarti kebalikannya dari gema. Ya. Kemudian, nah, kalau gaung ini, bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Oke. Gaung ini bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya kalau gaung ini terjadinya itu di ruangan rumah yang ruangannya tuh dindingnya sempit gitu. Atau bioskop, studio gitu. Oke? Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, Bu Eka lanjut. Nah, ini, teman-teman familiar dengan gambar ini berarti namanya apa ya? Diagram apa ini namanya? Diagram Venn. Oke, checklist, diagram Venn. Ini berarti yang sini sudah perbedaan. Ini perbedaan. Berarti yang bagian tengah ini untuk apa ya? Persamaan. Berarti apa ya? Persamaan gaung dan gema. Apa persamaannya? Sama-sama pantulan bunyi. Sama-sama pantulan bunyi, checklist. Iya, dia sama-sama termasuk jenis pemantulan bunyi ya. Dia sama-sama bunyi pantul. Oke, keren teman-teman. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih. Sifat pemantulan bunyi itu juga dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Oke. Ada 4 manfaatnya dari pemantulan bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada mendeteksi keretakan logam. Hah? Mendeteksi keretakan logam, gimana maksudnya ya? Nah ini, jadi ada alatnya teman-teman. Nih gambar alatnya ya. Ada alatnya untuk mendeteksi keretakan logam atau bangunan biasanya. Jadi dia menggunakan pancaran gelombang ultrasonik untuk memeriksa retak-retak yang tersembunyi pada bagian pesawat terbang atau bangunan. Tujuannya supaya menghindari, misalnya kalau pesawat berarti menghindari kecelakaan sebelum saat terbang nanti. Kalau bangunan menghindari bangunan runtuh. Nah biasanya untuk bangunan-bangunan tinggi itu nanti dideteksinya menggunakan ini sifat pemantulan bunyi. Dia pakai gelombang ultrasonik supaya tidak membahayakan orang banyak. Kemudian manfaat yang kedua itu untuk USG. Ada yang tahu USG itu apa? Tahu. Tahu. Apa Omar? Dia itu kayak apa ya? Kayak colokan yang nyimpen memori gitu. Oke. Itu USB. USB ya? Salah. Kalau yang ini USG. Nah, USG ini biasanya digunakan dalam bidang kedokteran, dalam bidang medis. Nah, Kalau lagi hamil. Iya, betul. Sering sekali digunakan pada ibu hamil. Baik. Gelombang ultrasoniknya itu untuk melakukan USG. Jadi saat X-ray gitu ya, Bu? yang pernah kenapa? Itu dia kayak X-ray gitu ya? Iya, benar. Jadi dia pakai gelombang ultrasonik. Tujuannya mendeteksi kalau pada ibu hamil itu ya, janinnya ini ada itu enggak ya, misalnya ada bayinya ada mungkin tidak berkembang gitu. Biasanya ketahuan dari USG. Oke.
Kita lanjut. Manfaat yang ketiga, manfaat pemantulan bunyi yang ketiga. Nah, mengukur kedalaman laut. Nah, jadi laut itu biasanya diukurnya menggunakan pancaran gelombang ultrasonik juga, teman-teman. Nah, ini ada alatnya, biasanya di kapal-kapal itu. Nah, dia memasang alat yang akan memancarkan bunyi untuk sampai ke dasar laut. Nah, Deteksi panas. ini ada bunyi datang, ini berarti bunyi yang dipancarkan dari alatnya. Kemudian bunyi naik lagi ke kapal itu, ke alatnya itu. Jadi tahu, oh ini lautnya dalamnya 30 sampai 40 meter. Nah, jadi tahu seperti itu, teman-teman. Kemudian manfaat yang keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Oke. Nah, ini. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut. Berarti ini teman-teman, dari gelombangnya tadi, ini dipancarkan ke bawah. Jadi dia tahu, oh di sini nih ada kapal selam nih. Oh di sini ada ikan, ada gerombolan ikan. Oh di sini ada karang, terumbu karang banyak. Berarti nggak boleh lewat sini, terlalu dangkal, nggak bisa. Nah gitu teman-teman fungsinya. Sampai sini di manfaat sifat pemantauan ada yang mau ditanyakan? Bu. Enggak, udah. Bu. Oke. Bu. Saya Viko mau tanya apa Viko? Tidak, Bu. di pesawat itu namanya black box. Terus? Tadi Apanya? Bukan. Apanya black box? Bukan. Tadi yang di pesawat itu bukan black box-nya. Tapi dia ada alat yang berfungsi untuk mendeteksi keretakan badan pesawatnya, Viko. Jadi sebelum pesawat diizinkan terbang, itu ada teknisi yang mengecek badan pesawatnya dulu. Jadi sebelum terbang itu dicek dulu. Badan pesawat itu pakai tadi alatnya itu, ada nggak ya bagian pesawat yang retak atau ada yang tidak pas. Nah, itu fungsinya dia alat itu digunakan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan tadi. Bukan black box-nya. Kalau black box itu dia ada di dalam pesawat. Kalau alat ini tidak di dalam pesawat dia. Menghasilkan suara juga, Bu. Suaranya bukan suara yang besar gitu, tidak. Dia dari gelombangnya saja. Gitu. Kiram? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Apa Jadi, Kiram? dengan pantulan bunyi, kita ini bisa mengukur kedalaman laut, mengetahui benda dalam laut gitu. Iya. Kalau kita bunyi pakai suara mulut, gimana? Jadi Kirom, bunyi itu dia ada 3 Kirom. Bu Eka jelaskan ya. Bunyi itu ada bunyi infrasonik, ada bunyi ultrasonik, satu lagi bunyi apa ya? Nah, kalau bunyi yang dihasilkan manusia itu, ada audiosonik, ultrasonik, infrasonik, audiosonik. Oke. Nah, kalau bunyi yang manusia bisa dengar, kalau yang manusia bisa dengar itu bunyi Kalau yang manusia bisa dengar itu bunyi audiosonik. Nah, kalau bunyi yang digunakan seperti ini, alat-alat seperti ini, itu adalah dia bunyinya ultrasonik, Kirom. Jadi berbeda. Bukan seperti kita teriak di dalam air terus tahu berapa kedalamannya, itu nggak bisa seperti itu. Dia ada alatnya sendiri. Oke? Sudah? Kisha mau nanya. Siapa? Keisha? Kisha. Oh, Kisha. Ya, Kisha. Selesainya jam berapa, Bu? Selesainya insya Allah 11.30 ya? Ya, Bu. Oke. 11:30. Omar mau tanya? Tidak, Bu. Oh, enggak Saya jadi. nggak mau nanya. Oh, enggak mau nanya. Oke. Siapa?
Oke, kita lanjut ya. Nah, nih. Ini sifat bunyi yang ketiga. Tadi ada perambatan, ada pemantulan, berarti yang terakhir adalah penyerapan. Oke. Nah, kalau tadi kan bunyi itu memantul kalau mengenai benda-benda yang permukaannya keras ya kan? Berarti kalau penyerapan gimana? Caranya Ada yang bisa bantu jawab? nggak ada. Mukanya lunak. Oke, betul Azumi. Nah, kalau tadi benda itu memantul ketika mengenai bunyi itu memantul ketika mengenai benda yang permukaannya keras. Kalau sifat penyerapan ini berarti dia bunyi menyerap ketika mengenai permukaan benda yang lunak. Oke. Nah, nih. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Lunak, Bu. Lunak itu apa ya? Empuk, lembek. Nah, tuh lunak. Lunak itu berarti dia nggak keras. Daging. Oke. Nah, nih, benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Oke. Nah, biasanya tadi di tempat-tempat seperti ruangan itu, studio, bioskop, itu dipasang alat peredam bunyi. Oke. Berarti benda-benda yang lunak itu untuk menghindari terjadinya gaung. Biasanya di studio, di bioskop, itu dinding-dindingnya dipasangi dengan peredam bunyi. Nah, benda-benda peredam bunyi itu apa aja sih? Bu, Ini dia. buang air kecil ya, Bu. Oke, silahkan. Nah, benda-benda peredam bunyi itu karpet. Apalagi? Ada yang bisa kasih contoh? Goni. Daging. Daging. Apalagi? Goni. Goni. Apalagi? Kertas. Slime. Kertas. Slime. Slime. Apalagi? Buku. Busa. Busa. Oke. Kain. Iya, betul. Nah, nih. Ada goni, ada kertas, ada kain, ada busa, ada juga wol. Nah, Oke. Iya. Ini adalah benda-benda, contoh benda-benda yang lunak yang dapat menjadi peredam bunyi supaya menghindari terjadinya gaung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Kita lanjutkan ya. tidak. Nah, ini tahapan bunyi bisa terdengar hingga ke telinga. Tadi katanya. Indera pendengaran kita apa teman-teman namanya? Telinga. Telinga, ceklis. Nah, ini dia Bu Eka tampilkan gambar telinga. Jadi setelah ini teman-teman bantu Bu Eka jawabnya. Bu Eka berikan tanda panah di bagian-bagian tertentu. Teman-teman coba jawab. Ini namanya apa bagiannya? Oke? Bisa? Oke. Oh, kayaknya telinga, Bu. Nah, ini. Yang ini nih apa namanya? Bagian apa namanya? Telinga. Daun telinga. Daun telinga, Bu. Daun telinga, Bu. Daun telinga. Oke, checklist. Nah, jadi gelombang bunyi itu tadi urutannya. Tadi kan ada pesawat. Tadi kan ada skema yang tadi tahapan bunyi bisa terdengar kan, benda diberi perlakuan, benda bergetar, kemudian getaran merambat melalui udara, kemudian bunyi terdengar. Nah, bunyi itu supaya terdengar ada tahapannya juga, dia melewati telinga kita teman-teman. Jadi yang pertama ditangkap oleh siapa ini? Daun telinga. Daun telinga. Kemudian kemana lagi dia? Ke lubang telinga. Oke, betul. Nah, ini dia. Kemudian yang ini namanya lubang telinga. Kalau yang ini apa namanya? Gendang telinga. Gendang telinga. Betul. Kalau yang ini? Tulang-tulang pendengaran. Oke, mantap. Checklist. Kalau yang ini? Saluran setengah lingkaran. Oke, ini namanya saluran setengah lingkaran. Kan dia bentuknya
Dibilang lingkaran tidak, tapi yang setengahnya mirip lingkaran nih kan. Oke, kemudian kemana lagi dia ya? Tengok nih, bentuknya seperti apa ini? Rumah siput. Betul, bentuknya seperti rumah siput. Jadi namanya apa? Koklea. Koklea atau rumah siput. Betul, rumah siput. Kemudian Saluran ini apa? Saraf pendengaran. Oke, betul. Berarti yang terakhir ini Saluran saluran eustachius. Betul. Nah, jadi teman-teman ya dari gelombang bunyi itu tadi ditangkap oleh daun telinga yang pertama nih, paling luar. Di bagian luar yang menangkap. Kemudian masuknya lewat lubang bunyinya, bunyinya itu, getarannya itu diteruskan melalui lubang telinga. Diteruskan kemana berarti? gendang telinga. Betul, diteruskan ke gendang telinga. Nah, getaran bunyi tadi dari gendang telinga diteruskan ke Tulang pendengaran. betul. Nah, kemudian getaran dari tulang pendengaran diteruskan ke Rumah siput. betul, ceklis, diteruskannya ke rumah siput. Nah, dari rumah siput ini getarannya diteruskan ke mana lagi? Saraf pendengaran. Betul, dari saraf pendengaran baru diteruskan ke Saluran otak, ceklis, benar. Jadi setelah dari saraf pendengaran itu dia diteruskan ke otak. Nah, kalau kalau saluran eustachius fungsinya untuk apa ya? Ada yang tahu? Menghubungkan ruang telinga. Iya, menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Kalau saluran setengah lingkaran untuk apa berarti? Azumi udah baca translator kayaknya nih. Saluran setengah lingkaran itu berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Oke. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bu Eka lanjut? Bu, Ya, Omar? bentar lagi udah mau selesai ya, Bu, kelas? Iya, sebentar lagi udah mau selesai nih. Yeay. Oke, kita lanjut. Boleh ditulis nggak? Kenapa? Boleh ditulis nggak? Boleh. Monggo, Bu. Tidak pun nggak apa-apa. Teman-teman sudah ada di translator. Boleh dilihat lagi ya. Udah ada di Bukan di situ. Home Project halaman 1. Iya. Oke, nah. Kalau tadi kan bagian-bagian telinganya nih. Sekarang Bu Eka tanya tahapannya. Tadi Bu Eka sudah jelaskan juga tadi. Bu Eka sudah bahas juga. Berarti pertama, gelombang bunyi. Berarti yang menangkapnya siapa? Gelombang bunyi dari luar, yang menangkapnya siapa berarti? Apa yang menangkap? Daun telinga. Ceklis. Daun telinga. Dari daun telinga diteruskan kemana? Ke lubang Betul, ke lubang saluran telinga. Ceklis. Kemudian dari lubang telinga diteruskannya kemana dia? rumah siput. Telinga. Gendang telinga. Ceklis. Dari gendang telinga diteruskannya kemana? Rumah siput. Tulang pendengaran. Kemana dulu nih? Tulang pendengaran. Oke, ceklis tulang pendengaran. Dari tulang Rumah pendengaran, siput. bunyinya diteruskan kemana? Rumah siput. Rumah siput atau nama lainnya? Koklea. Koklea, ceklis. Dari rumah siput, bunyi diteruskan kemana teman-teman? Saraf pendengaran. Oke. Nah, dari saraf pendengaran, bunyi diteruskan ke otak. Betul. Nah, dari otak baru Bunyi terdengar. iya, bunyi bisa terdengar. Tahapannya gitu ya. Teman-teman ingat aja kan tadi berurutan tuh dia masuknya dari luar masuk ke dalam, ke dalam, ke dalam. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak. Nah, jadi hari ini tadi teman-teman sudah belajar tentang benda mantulan jadi tentang Kerjanya boleh libur nggak? laut USG Perambatan bunyi. tentang bunyi. Ya, bunyi berarti tadi hari ini ada sifat bunyi dan indera pendengaran. Indera pendengaran kita apa, teman-teman? Telinga, betul. Nah, sifat bunyi ini tadi ada perambatan. Nah, media atau perambatan bunyi itu tadi ada 3, ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda gas itu contohnya adalah udara. Dilurap tulisannya. Oke, suaranya. Nggak boleh keluar, Bu. Sebentar lagi ya. Kemudian pemantulan. Pemantulan itu ada jenis. Jenisnya tadi ada gema dan gaung. Kemudian manfaatnya tadi ada 4. Untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi keretakan logam atau bangunan, kemudian mengetahui kedudukan benda dalam laut, dan untuk USG. Kalau penyerapan tadi berarti dia benda-benda yang permukaannya lunak. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Superhero. Tidak. Tidak? Tidak. Oke. Sudah? Sudah. Alhamdulillah, sudah sampai di slide terakhir. Berarti sudah selesai juga penjelasan Bu Eka terkait materi sifat bunyi dan indera pendengaran kita. Oke. Superhero. Eka, Ya, videonya nanti zoom-nya dikirim ke ke classroom. Iya, nanti sudah share di classroom ya. Oke, jadi ya. Selain proyeknya pas hari libur nggak? Itu juga ditulis, Bu. Satu-satu Raffi dulu. Kenapa Raffi? yang mau jemput. Fungsinya juga ditulis, Bu. Nawah. Fungsinya iya. Oke, jadi penugasan teman-teman hari ini, selain nanti ada quizzes, teman-teman juga mengisi home fun project aktivitas pertama ya. Oh, tetot dan coret-coret belum boleh izinkan. Tidak ada izin dari Bu Eka, tetot. Itu ada Nawa, Arto, dan Ibu, saya izin. Oke, Izin iya. mencoret. No. Kenapa, Kisya? Boleh kerjain fun projectnya pas hari libur nggak, Bu? Boleh, kan jadwalnya kan ada tenggat waktunya tuh. Biasa sepekan kan? Nah, boleh dikerjakan saat hari Sabtu. Bu, boleh keluar, Bu. Waktu Bunda ada di rumah ya. Iya, Bu. Bu Oke. Eka, izin mencoret. Bu Eka tidak izinkan. Subhanallah. Bu Eka, karena sudah selesai, kita baca doa penutup majelis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Barakallahu wa bihamdika. Bu Eka tutup. Amin. Bu Eka tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.